Sebelum kegiatan pada hari ini kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Tempat duduknya disesuaikan, pakaiannya dirapikan. Bagi yang sudah masuk ke aplikasi ini, mohon untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan Pagi hari ini kita akan belajar tema wirausaha dengan subtema yang ketiga. Ayo belajar berwirausaha. Muatan pembelajarannya IPA KD 3.1 itu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.6 itu mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar dan sebagainya. Terus mengisi teks formulir pendaftaran kartu anggota, daftar barang dan lain sebagainya disesuaikan dengan petunjuk pengisiannya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan mengamati gambar atau video dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Dengan mengamati gambar atau video dan membaca teks, siswa mampu mempraktekkan membuat magnet secara benar. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Yang keempat, dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktekkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Apa kalian? Silakan kalian bisa berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman kalian yang terdekat untuk mengingat kembali tentang sifat-sifat magnet. Di antaranya bahwa sifat magnet itu sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki daya tarik. Kemudian memiliki kutub utara dan kutub selatan. Dan untuk masing-masing kutub itu memiliki sifat masing-masing. Ketika kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya ketika kutub utara dengan utara didekatkan, akan menolak. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat magnet tersebut. Untuk kali ini kita akan belajar tentang cara membuat magnet. Jadi ada 3 macam cara untuk membuat magnet, yaitu yang pertama dengan menginduksi, kemudian yang kedua dengan menggosok, yang ketiga dengan mengalirkan listrik. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menginduksi itu artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet
sehingga benda termagnetis yang menempel pada magnet itu dapat bersifat seperti magnet. Jadi benda tersebut dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Sifat kemagnetan ini hanya berlangsung sementara. Jadi jika benda dilepaskan dari magnet, sifat kemagnetannya akan hilang. Jadi caranya menjadikan batang paku menjadi magnet itu dengan menggunakan teknik induksi ini adalah dengan mendekatkan magnet tetap ke dekat paku. Jika batang paku berada cukup dekat dengan magnet, maka daya magnet dapat tersalurkan ke batang paku dan paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Kemudian yang kedua, dengan cara menggosok dua benda magnetis dengan magnet. Jadi magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Jadi semakin banyak kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi sifat kemagnetan ini juga sementara. Ini caranya ambil logam ya untuk magnet, kemudian gosokkan paku tersebut dengan magnet lain yang sudah diketahui kutub selatan, kutub utaranya. Kemudian gosokkan secara searah batang magnet yang ke batang pakunya itu. Jika kita menggosok batang paku menggunakan kutub utara, maka bagian yang tersentuh magnet pertama akan menjadi kutub utara. Sementara bagian terakhir yang digosok menggunakan magnet akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, dengan cara mengalirkan arus listrik. Jadi magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Jadi magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik itu disebut elektromagnetik. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik itu langsung sementara. Ketika arus listrik terputus, maka sifat kemagnetan benda tersebut juga akan hilang. Caranya membuat batang paku menjadi magnet rumit memang, tetapi dengan menggunakan teknik elektromagnetik ini, daya ketahanan magnetnya itu lebih kuat dibanding dengan teknik sebelumnya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan baterai dan kawat besi untuk mengalirkan aliran listrik dari baterai ke paku. Pertama, lilitkan batang paku dengan kawat besi. Pastikan bahwa sisa-sisa kawat bisa dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif baterai. Jadi setelah itu, pasang selotip di kawat besi yang menghubungkan kutub positif dan kutub negatif. Setelah dikebung, akan aliran arus. Hal ini akan mengakibatkan paku yang dilipisi kawat akan memiliki daya magnet dan bisa menarik logam. Dan itu pun cara yang ketiga ini juga magnetnya hanya bersifat sementara. Sekarang kalian melakukan percobaan tentang yang tadi Pak Guru jelaskan. Jadi ada 3 macam, nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok tersebut nanti yang kelompok A itu akan melakukan percobaan yang pertama, dan kelompok B nanti akan melakukan percobaan yang kedua. Kelompok B nanti akan melakukan percobaan yang ketiga. Ya, bagi kelompoknya yang utama ya, nanti yang lain mengikuti pembagian kelompok ini.
Jadi yang pertama yang dengan cara induksi, nanti yang melakukan percobaan April, terus Sabila, Tapi, April, Sabila, Tapi, terus yang dengan cara menggosok nanti Rizky, Dani, Adit, dan Adit. Kemudian dengan cara elektromagnetik nanti mengikuti Dihan, Delta, Ika. Silakan peralatannya disiapkan. Akan saya kasih tahu untuk peralatan yang disiapkan dari percobaan yang pertama sampai dengan percobaan yang ketiga. Untuk percobaan yang pertama, jadi tujuan melakukan percobaan itu nanti membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat-alat yang disiapkan untuk percobaan yang digosok, ya. Yang pertama magnet. Jadi kalian siapkan magnetnya. Ini magnetnya ya. Siapkan magnetnya yang percobaan dengan cara menggosok. Ya. Kemudian kalian siapkan paku yang ukuran besar. Pakunya disiapkan. Sudah disiapkan. Paku yang besar ya. Kemudian paku ukuran kecil atau paperclip. Kalian bisa menggunakan paku yang kecil atau juga menggunakan paperclip. Itu untuk coba membuat magnet dengan cara digosokkan. Magnet ke benda magnetis. Layar sudah kelihatan? Udah ya? Udah Pak. Udah Pak. Sudah kelihatan? Ya? Layarnya udah kelihatan percobaan pertama. Udah Pak. Udah ya? Jadi percobaan pertama nanti, udah ya? Kelihatan? Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk langkah-langkah percobaan yang pertama, nanti yang kelompok mencoba untuk cara menggosok diperhatikan ya, biar nanti ketika praktek kalian sudah paham urutan-urutannya. Yang pertama bahwa satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali, nanti dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku atau paperclipnya. Kemudian dicatat paku atau paperclip yang itu ada berapa. Kemudian yang keempat, masukkan kembali paku besar satu arah pada sebanyak 15 kali. Yang kedua kamu gosokkan sebanyak 15 kali. Setelah itu dekatkan juga ke paku kecil atau paperclip. Catat pada tabel jumlah paku kecil atau paperclip yang menempel. Terus yang ke-7, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali, juga dicatat hasilnya seperti apa. Kemudian untuk cara yang percobaan yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Alat-alat yang disiapkan
Kalian lihat, di layar udah itu ya, udah muncul. Yang induksi juga yang pertama kalian tekan magnetnya. Bisa magnet pasang atau magnet lain. Paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara ini adalah gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari belajar panas. Berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lain. Perlu diingat, menggosokkan magnet dengan paku searah agar sifat kemagnetnya pada paku bisa bertahan. Maka, gosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku yang sudah menjadi. Bagaimana hal bisa terjadi? Gosokan pada paku secara perlahan akan mengeluarkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kesenangan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kelihatan juga dan ujung lain akan menjadi utara. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet? Semoga kalian memahaminya ya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialirkan arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik, yaitu dengan melilitkan kawat penghantar pada batang baku besi kelilingnya. Kemudian, ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan, silakan untuk masing-masing kelompok yang melakukan percobaan tersebut dicatat terlebih dahulu. Aku ya yang catat ya. Setelah kalian catat, nanti kalian diminta untuk membuat laporan. Ya, hasilnya udah ya. Silakan hasilnya dicatat. Yang untuk materi berikutnya. Yuk bisa diperhatikan. Di materi berikutnya kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia untuk KD 3.6. Mencermati petunjuk dan isi formulir pengiriman barang atau pengiriman uang. Kemudian mengisi formulir tersebut. Kamu masih ingat kan pelajaran mempelajari tentang apa saja yang perlu dicantumkan dalam formulir barang.
Silakan kalian yang atau dengan orang tuanya kalian selama pembelajaran di rumah. Perhatikan sebelum mengisi untuk formulir pengiriman, jadi kalian harus membaca tunjuknya untuk dalam formulir pengiriman barang. Jadi ada beberapa data yang perlu. Yang pertama data penerima. Jadi satu diisi dulu data penerima. Tayangannya bisa dilihat kan ya? Bisa dilihat belum tayangannya? Atau penerima, atau yang pertama penerimanya. Penerima, data penerima diisi data penerima dengan besar. Yang kedua, istilah nama jelas. Kemudian yang ketiga, istilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Kemudian yang keempat, istilah alamat tempat penerima. Jadi dari mulai ini nama jalannya, nomor rumahnya, RT, RW, kemudian perusahaan, namanya. Kemudian lapor konten, mana penerima berdomisili, dan mana wilayah penerima, kemudian nomor penerima. Kemudian data pengirim. Data pengirim. Untuk data pengirim, isilah nama pengirim dengan huruf besar. Isilah nama awal pengirim dengan jelas. Kemudian isilah nama akhir dengan jelas dan benar. Yang keempat, isilah nama alamat pengirim seperti tadi, alamat penerima, dan nama jalan, rumah, ada RT, RW, kelurahan, kabupaten. Kemudian istilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. Kemudian provinsinya, Telkomnya juga. Dan data lain yang perlu menuliskan tempat dan tanggal. Ada kolom bagian bawah yang maksudnya pada program tersebut. Dan untuk yang dengan cara mengalirkan arus listrik, semakin banyak lilitannya, maka kekuatan magnetnya semakin besar. Itu ya. Kemudian untuk formulir pengiriman barang, sebelum mengisi formulir tersebut, kalian baca dulu petunjuknya. Apa-apa yang perlu dituliskan dalam formulir pengiriman barang tersebut. Kira-kira sudah paham semua ya? Ya, sudah paham semua. Karena ini waktunya sudah 30. Hari kita tutup dengan doa, dengan membaca hamdalah bareng-bareng untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian coba atau praktekkan hari ini semuanya sudah paham
sudah bisa menjelaskan sesuai dengan tujuan yang Pak Guru berikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.